apa kabar? Menemani akhir pekan Anda, Info Dunia Sepekan menyapa Anda kembali dengan sejumlah informasi peristiwa dan menarik dari berbagai mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Deo Manik, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi di mana para pakar kesehatan di Amerika Serikat terus mengawasi penyebaran flu burung menyusul laporan kematian pasien pertama di Louisiana. Seperti kasus kedua yang melibatkan seorang anak di California, sebelumnya juga kasus pertama ditemukan pada unggas di Puerto Rico. Kelompok yang paling beresiko adalah pekerja peternak dan individu yang sering bersentuhan langsung dengan burung liar. Dinas Kesehatan Louisiana pada awal Januari melaporkan kematian pertama pasien flu burung, yaitu seorang laki-laki usia 65 tahun dengan penyakit bawaan yang memelihara ayam di halaman rumahnya. Because this person was infected with a strain of influenza that was spread from wild birds to their domestic birds and then to themselves. And so in a way, the risk is pretty localized. Although it does seem to be growing across the U.S. So I guess what that means for Louisiana is the risk to the general public is still low. Pasien yang tidak dipublikasikan namanya ini adalah salah satu dari 66 kasus positif flu burung pada manusia sepanjang 2024. Kebanyakan kasus terjadi pada pekerja peternakan, apakah peternakan ayam petelur maupun peternakan sapi perah. Flu viruses that circulate in waterfowl typically don't jump the species barrier. They just stay in birds. They don't go from birds to people or birds to other species of mammals. And so the fact that this particular virus is doing that and it's continually going from wild birds into mammalian host is why it's of particular concern. Ahli medis terus memantau kemungkinan terjadinya mutasi pada virus flu burung setiap menular ke manusia. The risk to the general public still remains really, really low because many of us don't have contact with animals that would be able to spread this disease to us. The danger, the thing that we most worry about and why we're watching this so closely is that what we don't want it to do is make a jump from having to have contact with animals to going to person. Every time a person comes in contact with this virus or gets infected with the virus, there is that small possibility that there could be a genetic mutation that would then allow the virus to be transmitted person to person. But that risk is really, really low. Seperti influenza dan juga COVID, penyakit pernapasan seperti yang ditimbulkan oleh flu burung juga banyak merebak saat musim dingin yang terjadi saat ini di belahan bumi utara termasuk Amerika. One of the best precautions you can take is get vaccinated against the annual flu. While that doesn't protect you from this specific bird flu, what it does is keep the seasonal flu lower, the rates lower, which then allows us to detect an outlier like bird flu more readily in the population. Sebagian besar kasus flu burung pada manusia ditemukan di pantai barat Amerika Serikat, terutama negara bagian California. Tapi tetap saja warga di penjuru Amerika diminta waspada. Terakhir, warga negara bagian Pennsylvania di pantai timur, setelah ada indikasi flu burung juga menyerang bebek liar setempat. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita lanjut informasi, pemirsa, perdagangan satwa liar ilegal diperkirakan menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahun. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Bandara Los Angeles, yang merupakan salah satu jalur utama perdagangan satwa, berusaha meningkatkan kesadaran publik melalui sebuah pameran. Akhirnya Fluffy tinggal di sini, di Wildlife Learning Center di Silmar, California, setelah ia tumbuh terlalu besar untuk bak mandi di rumahnya. Pemiliknya menghadapi ancaman hukuman karena memelihara hewan eksotis, termasuk buaya sebagai hewan peliharaan, merupakan tindakan ilegal di California. David Richard adalah salah satu pendiri pusat pembelajaran di mana Fluffy dan beberapa hewan eksotis yang ditelantarkan lainnya sekarang tinggal. This is an American alligator that someone had as a pet. They were keeping it in their bathtub. And in that case, they actually just relinquished it on their own. Sarah Walker dari Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium mengatakan bahwa mencari hewan eksotis di pasar gelap sangatlah mudah. Across the United States, wildlife inspectors are seizing 27 live animals a day. They're being smuggled sometimes through the mail, sometimes on airplanes, in cargo, and on passengers. Believe it or not, people with
birds and turtles and all sorts of animals literally taped and strapped to their body. Para petugas di Bandara Los Angeles, pintu gerbang udara utama di pantai barat AS, menemukan banyak hewan eksotis. Seperti pada 2017, di mana para petugas menangkap seorang pria Amerika yang menyelundupkan 93 ekor burung di dalam kopernya, dan hanya 8 burung yang selamat. Jadi, di bandara inilah, para ahli konservasi memutuskan untuk membuka pameran, mengangkat isu perdagangan satwa liar. This is our 4th exhibit in the United States. LAX is a critical location for us, however, because it is such a busy port. They see a lot of live animals and animal products being smuggled in on a daily basis. Perdagangan satwa liar menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahun bagi para pemburu dan penyelundup, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Rehert mengatakan bahwa burung adalah salah satu penghasil uang terbesar. Some species of bird that come to mind can be very expensive, like toucans and different types of parrots that are endangered. Those come with a big price tag. A lot of the exotic cats, even tigers, are surprisingly not as expensive as you might think. Dan tragisnya, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, sekitar 70% hewan peliharaan eksotis yang diselundupkan mati, bahkan sebelum mencapai pasar. Dan hewan-hewan yang berhasil diselamatkan seringkali berakhir di tempat penampungan yang tidak tahu bagaimana cara merawat mereka. Menurut World Wildlife Crime 2024 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat hampir 4.000 spesies flora dan fauna yang terdampak oleh penyelundupan liar. 3 spesies yang paling terdampak adalah terumbu karang, kelompok buaya, dan juga kelompok gajah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan pemirsa, program pembangunan PBB UNDP telah memasang panel surya di ribuan puskesmas pemerintah sebagai solusi terhadap buruknya infrastruktur serta dampak kekeringan yang berulang yang mempengaruhi pembangkit listrik tenaga air. Puskesmas di 15 negara telah melakukan pemasangan listrik surya lewat proyek Solar for Health dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP. Program ini mencakup lebih dari 1.000 puskesmas di Zimbabwe yang adalah terbesar di dunia menurut perwakilan UNDP di Zimbabwe, Ayodele Odusola. If you put all the renewable energy capacity that we have generated in the country is 13.03 megawatts, which account for 35% of all independent power production. The one that is not done by government is huge as an individual entity. Zimbabwe telah bertahun-tahun mengalami kelangkaan energi. Pemadaman listrik selama berjam-jam juga berdampak pada rumah-rumah sakit. Kepala petugas medis di Rumah Sakit Pusat Empilo, salah satu fasilitas kesehatan yang mendapatkan listrik surya, mengatakan pemadaman listrik kini tidak lagi berpengaruh. All the news that used to make the headlines in the newspapers that Empilo has no electricity for 2 days, 3 days, that should be a thing of the past. It's a real game changer. Tanda Zanjinggila senang operasi kanker prostat ayahnya berjalan lancar di Rumah Sakit Empilo yang kini tidak lagi mengalami kelangkaan listrik. Empilo is off grid now, which means Empilo will totally be independent because of this solar, so which is marvelous to us. Pihak berwenang Zimbabwe berharap peralihan ke listrik surya ini berjalan mulus di seluruh puskesmas yang mendapatkan pemasangan panel surya. Sementara kelebihan listrik yang dihasilkan dapat disumbangkan ke jaringan listrik nasional di negara ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita lanjut informasi, tungku hemat energi kurangi polusi asap memasak di Kenya. Sebuah inisiatif mengembangkan tungku tanah liat tradisional menjadi lebih efisien dan hemat energi. Upaya ini bertujuan untuk menekan resiko kesehatan yang disebabkan oleh paparan asap memasak bagi penduduk setempat. Di pasar lokal di Nakuru, sebuah kota di wilayah lembah Rift di Kenya, Josephine Abongo sibuk melayani pelanggan di toko tungkunya. Josephine memproduksi dan menjual tungku hemat energi dari tanah liat yang menurutnya merupakan penyempurnaan terhadap teknologi memasak dengan api terbuka yang banyak dipakai di pedesaan di Kenya. So what we are doing ni kuleta ile tradition isiachwe
but sasa it's in a improved way, in a digital way, iweze kutumika mpaka town na to save miti, to save mazingira, to save afya yetu, to save pia mifuko yetu, kwa sababu saa hii economically watu wanalia pesa ni kidogo. Proyek ini dilaksanakan oleh Practical Action, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pembangunan. I think it's becoming a talk that we are moving the discussion towards ensuring that our local people transit from the traditional cooking solutions to the new cooking solutions that save their lives. Menurut para ahli kesehatan, asap dari memasak membawa risiko besar terhadap kesehatan, terutama bagi warga pedesaan di Afrika Sub-Sahara. Data dari Kementerian Kesehatan Kenya memperkirakan 21.500 kematian dini terjadi setiap tahun akibat polusi udara dalam ruangan yang dipicu kegiatan memasak. The use of firewood, as we know, when it burns, that smoke is direct. It's worse than even when you smoke because there is a filter. This is the primary use of the smoke, which has a lot of effect in the lungs. Tidak seperti tungku tradisional, perangkat ini lebih baik karena dirancang sedemikian rupa sehingga api diarahkan langsung ke panci masak untuk menghindari pemborosan panas. Kompor ini juga hanya memiliki satu lubang untuk arang dan kayu bakar, bukan 3 lubang, dan dibuat dengan lapisan tebal yang terbuat dari tanah liat khusus untuk konservasi panas. Semua faktor ini membuat tungku lebih efisien hingga 40%, sehingga mengurangi konsumsi kayu bakar dan arang. Menurut Practical Action, sekitar 200.000 tungku telah disempurnakan dan dijual oleh lebih dari 300 usahawan. Pusat Pelatihan Kejuruan Kagoto Danji adalah salah satu lembaga yang telah mengadopsi teknologi memasak yang lebih bersih ini. Dan langkah ini telah membawa penghematan biaya. We used to have a full ton, a lorry of firewood a term. But the way I've implemented it, I've saved almost 80% of that, which is a plus for us. Konferensi Badan Energi Internasional di Nairobi tahun lalu menyerukan percepatan akses universal terhadap memasak yang lebih bersih melalui insentif dan subsidi pemerintah. Kenya sendiri bertujuan mencapai 100% akses terhadap memasak bersih pada tahun 2028, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan, kita lanjut informasi. Tempat parkir Santa Anita di distrik Arcadia diubah menjadi tempat posko pengungsi bencana kebakaran di Amerika Serikat saat ini. Adapun posko ini menjadi pusat donasi kepada korban kebakaran mulai dari pakaian, makanan hingga bantuan lainnya. Rekaman yang diambil pada hari Minggu hanya beberapa kilometer di selatan kebakaran Eaton menunjukkan sebuah pusat donasi sementara di daerah Los Angeles yang dipenuhi dengan barang-barang bantuan, termasuk palet berisi air minum dalam kemasan, pakaian, dan kios makanan. Warga terlihat berjalan melintasi lokasi dan mendapatkan bantuan dari para relawan. Pihak berwenang di Santa Anita Park menyatakan bahwa mereka telah menunda pacuan kuda selama akhir pekan ini untuk memfasilitasi upaya donasi yang telah membantu ribuan orang dalam proses pemulihan lebih awal. Acara donasi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Rabu lalu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, buntut pernyataan Wali Kota Los Angeles soal pemotongan anggaran jadi alasan pemadaman bencana yang tak kunjung reda. Kepala Damkar Los Angeles memastikan kesiapannya dalam bencana berikutnya yang akan datang. Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles memperingatkan bahwa wilayah ini belum aman karena Wali Kota Karen Bass menolak mengakui bahwa pemotongan anggaran telah menyebabkan masalah sementara kebakaran hutan terus melanda California pada Senin lalu. Menurutnya, ketika kita melewati periode ini, ia menegaskan fokusnya adalah mempersiapkan diri sebagai kota untuk masa depan. Again, thank you to the community members that are out there for remaining vigilant. We're not in the clear. I want to make sure of that. We are not in the clear as of yet, and we must not let our guard down. As we have right now extreme fire behavior, and we need to make sure that the community is staying updated with the most information, updated information as well.
follow all evacuation warnings and orders without delay. And please stay safe. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, ribuan umat beriman mulai memadati kawasan Prayagraj di distrik Uttar Pradesh, India pada Senin lalu untuk melangsungkan rendaman suci untuk festival Langkah. Adapun pada perayaan ini, wisatawan luar negeri menyebut upacara ini melalui promosi langsung oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi. Rekaman menunjukkan para penganut agama mandi di air suci menyalakan lampu minyak dan berdoa di sepanjang tepi sungai. Para pendeta memberikan berkat dan menandai dahi dengan 3 garis, sementara unit patroli berkuda mengawasi kerumunan. Kamela berlangsung setiap 12 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam 144 tahun yang bertepatan dengan penyelarasan matahari, bulan, dan Jupiter untuk versi perayaan Kumbh Mela yang akbar atau maha. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia Sepekan kali ini. Pantau dan saksikan terus Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Saya Dew Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Happy weekend. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.